telah membuka doanya dengan doa, yang mana kalau kita semua membuka doa kita dengan doa ini, doa kita niscaya diijabah sama Allah. Doanya apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Allahumma ashhadu bi anni annaka antallah al-ahadus samad lam yalid alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang dia kalau berdoa dengan kalimat itu sebagai pembuka, Allah ijabah doanya. Hadirin, kita belajar pelan-pelan memperbaiki doa kita. Kita mau belajar pelan-pelan nyisipkan agar doa-doa kita jadi doa terbaik. Dan gimana supaya doa-doa kita itu jadi doa terbaik? Ternyata dalam kitab Muntaqa al-Adab asy-Syar'iyyah wal Minah al-Mar'iyah, ketika spesifik bahas bab doa, 4 cara agar doa kita jadi doa terbaik. 4 cara agar doa kita jadi doa terbaik. Yang pertama, buka dengan pujian. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillah, openingnya pujian. Yang kedua, salawat pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa anim wa karim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan seterusnya salawat. Yang ketiga, istighfar. Mohon ampun sama Allah. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Itu sebagai pembuka. Dan yang keempat, buka doa kita dengan kalimat Al-Quran. Jadi doa punya urut-urutan, dan di antara doa-doa terbaik terhimpun dalam Quran, di-capture dalam Quran. Biasanya identik awalannya Rabbi atau Anni, atau awalannya Rabbana. Kumpulin doa-doa Rabbana. Itu doa ketika baca kita dapat pahala karena itu Al-Quran yang dibaca. Yang kedua, itu doa-doa kumpulan terbaik yang diabadikan dalam Quran. Masuk Quran, itu doa terbaik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Rabbana atau Rabbi habli minas salihin. Hadirin, kita jauh ya dari anak kita. Rindu banget kadang-kadang. Tapi kontrak yang membuat kadang baru berjumpa setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan ada yang 4 tahun, atau bahkan ada yang 5 tahun, dan seterusnya. Gimana cara memeluk anak kita yang jauh? Pas fisik kita nggak bisa hadir, raga kita nggak bisa memeluknya. Cara meluk anak kita dari jauh, peluk dengan doa. Doa yang diabadikan, doa terbaik buat anak-anak kita yang Allah abadikan ada di As-Saff ayat 100. Ada di As-Saffat ayat 100. Doa yang Allah abadikan di doa terbaik untuk anak-anak kita ada di As-Saffat ayat 100. Doa ini boleh dibaca bagi yang sudah nikah atau bagi yang belum nikah. Kalau belum nikah, efeknya Allah jumpakan dengan pasangan yang salih, yang dengan itu lahir keturunan yang salih salihah. Kalau yang udah nikah, semoga Allah abadikan dalam doa-doa kita nanti anak-anak yang lahir salih-salih. Doanya apa? Rabbi habli minas salih. Boleh diulang? 1, 2, 3. Rabbi habli minas salih. Sekali lagi. Rabbi habli minas salih. Terakhir, Rabbi habli minas salih. Doa ini, doa yang diucap Nabiullah Ibrahim sampai Allah berikan karunia Ismail dan Ishak pada beliau. Nggak cukup sampai situ, cucunya Nabi Yakub alaihissalam. Nggak cukup sampai situ, cicitnya sampai jadi Nabi juga, Yusuf alaihissalam. Berbuah dari doa pertama apa? Rabbi habli minas. Jadi doa ini bukan doa kaleng-kaleng, hadirin. Rabbi habli minas salihin, dipertemukan jodoh yang salih, dipertemukan jodoh yang salihah. Semoga Allah bahagiakan, kebahagiaannya makin sempurna dengan anak-anak yang salih-salihah. Jangan pernah harapkan pernikahan yang selalu sempurna. Jangan pernah mengharapkan besti yang sempurna, karena di manusia
tidak pernah ada kita dapati yang namanya sempurna kecuali pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin, kita harus jadi orang yang dibilang sama Nabi orang-orang yang kuat. Mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Apa sih makna mukmin yang kuat? Dia menjadi rumah buat dirinya sendiri. Banyak orang kadang berharap orang lain tuh jadi rumah buat dia. Begitu ternyata dia, orang lain ini gak jadi rumah, dia kalang kabut, kehilangan arah. Nah, kita harus jadi rumah buat diri kita sendiri. Kalau hadirin kemana-mana berani sendiri, berarti kita udah jadi teman yang baik buat diri kita sendiri. Kita oke kok, naik MTR sendiri bismillah, ngaji sendiri bismillah, keluar rumah baca doa bismillah, tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita sudah jadi rumah buat diri kita sendiri, mau sekeras apapun di luar badai menghantam, kita tetap akan punya rumah untuk tempat kita pulang. Karena rumah itu adalah diri kita sendiri. Gak berharap sama pasangan, karena pasangan kita cenderung nanti mengecewakan. Ya kan? Jangan berharap kepada manusia, nanti hanya berujung kecewa. Berharap kepada Allah saja, karena pasti berujung bahagia. Aku kira dia rumah, ternyata hanya tempat singgah. Jangan harapkan rumah pada orang lain, karena dia rapuh. Manusia bisa saja seringnya mengecewakan. Jadi rumah buat diri kita sendiri. Jadi kita gak perlu bersandar pada makhluk, karena kita udah jadi sahabat baik buat diri kita sendiri. Dan kita jadi rumah tempat pulang saat badai menghantam. Bismillah, semua baik-baik saja, la'allahu khair. Hadirin yang mungkin lagi dilanda soalan rumah tangga, yang lagi dilanda soalan jodoh, yang lagi dilanda soalan finansial, ya Allah, kami mendoa dalam safar ini semoga semua Engkau bahagiakan di dunia Engkau bahagiakan beliau semua, di akhirat Engkau bahagiakan beliau dan kami semua, dan Engkau jauhkan mara bahaya, madarat, keburukan, sehingga semua yang datang dalam hidup kami adalah kebahagiaan. Terakhir, sebelum nanti kita dengarkan akhina Lora Kadam dengan semua untayan hikmah beliau dan nasihat penuh hikmah dari beliau, ada nggak di antara kita hidup yang tanpa masalah? Berarti kita sepakat semua kita punya masalah, betul? Semua kita tuh punya masalah. Jangan dilihat orang, kok senyum-senyum aja ya. Senyum ketika kamera nyala. Halo guys. Pada saat kamera off, kita nggak tahu seberapa kuat keluarganya. Ada soalan anaknya, soalan pasangannya, soalan finansialnya, soalan majikan dengan pressure-nya. Banyak soalan. Kita kalau disuruh menukar nasib dengan kawan sebelah, pasti nggak akan mau. Saya pernah hadirin dalam sebuah kajian, jamaah semua handphonenya dibuka note, dan saya minta note itu silakan ditulis semua masalah yang sedang dialami. Ada yang nulis, anak saya jantungnya bocor. Ada yang nulis, ibu saya dengan jelas bilang di depan mata saya gak akan sudi menganggap kamu anak, anggap saja kita gak ada hubungan darah sama sekali. Ada yang masalahnya finansial, hutangnya sekian miliar. Ada yang masalahnya dikhianati, diciderai kesetiaan yang telah diberikan kepada pasangannya. Macam-macam. Begitu saya minta, silakan notnya udah tertulis 10-20 soalan. Terus ditukar. Ditukar sama kawan sebelahnya. Ketika ditukar, baca masalah kawan di sebelah Anda. Terus beliau baca, saya mengalami gagal ginjal. Sekarang saya cuma boleh minum sehari maksimal 2 gelas. 2 gelas bukan gelas teh di angkringan, tapi 2 gelas kecil, bukan gelas-gelas besar. Dibatasi, minum air putih cuma boleh 2 gelas. Hadirin, begitu ditanya, setelah semuanya baca, mau nggak tukar nasib sama sebelahnya? Jawabannya kompak. Jawabannya nggak mau. Itulah kita.
Falsafah Jawa sering datang ke kita, hidup uang sawang sinawang. Hidup itu sawang sinawang. Kadang-kadang rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Sawang sinawang. Sawang sinawang itu sukanya ngelihat rumput tetangga dan ngerasa rumput tetangga tuh lebih hijau daripada tetangga, lebih enak. Rumput sintetis. Sawang sinawang itu lah. Kadang hidupnya dia enak banget ya. Iya, bahasa Jawa. Bukan. Kadang-kadang kita ngerasa hidupnya enak, padahal sejatinya ternyata semua sedang berjuang sama ujian masing-masing. Maka hadirin, kalau kita tahu, tuan-puan sekalian, ibunda sekalian, kalau kita tahu semua kita lagi berjuang masing-masing, maka jaga lisan, jangan sampai menjatuhkan. Kita semangatin satu sama lain, karena boleh jadi satu semangat membuat bara api yang hampir padam jadi muncul apinya lagi. Kita yang hampir nyerah jadi muncul lagi semangat-semangatnya. Maka kalau bisa saling nyemangatin satu sama lain. Semoga Allah beri taufik kita terus ada di atas kebaikan, bersirkel yang baik, lingkungan yang baik, dan Allah beri kita banyak kebahagiaan dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Nanti kita lanjutkan kembali. Sekarang mari kita simak, kita dengarkan dari akhina Lora Kadam Sidi. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasim al amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan, izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman dari Majelis Tilawah As-Salamah dan kepada ibu-ibu dan kakak-kakak, ibu-ibu dan lamanya. Sekarang 15 menit ada harganya enggak? 15 menit, gak usah 15 menit, sejam aja gak ada harganya. Maka itu menunjukkan sebentar lagi sudah kiamat. Maka dalam keadaan kecepatan waktu yang seperti ini, mari mari kita manfaatkan seluruh kehidupan kita, seluruh apa-apa yang kita miliki hari ini. Untuk apa? Untuk berkhidmat terhadap agama ini. Saya bisa melihat kakak-kakak sekalian punya satu kontribusi dakwah yang tidak bisa diberikan oleh selain kakak-kakak sekalian, termasuk para ustadz dari berbagai macam tempat, yaitu mendakwahi saudara-saudara kita yang tidak beriman yang ada di Hong Kong. Tapi dengan cara apa? Dengan cara apa? Saya mendengar ada orang yang dilarang sholat, ya, katanya takut dianggap mendoakan keburukan kepada majikan, dikira ini dikira itu. Sebenarnya ada saja berbagai macam cara. Di situ dakwah bisa masuk. Di situ dakwah bisa masuk. Kenapa mereka bertindak demikian? Karena mereka tidak mengerti Islam. Karena mereka gak tahu Islam itu kayak apa ya, bentuknya itu apa, ini agama apa, gak ada di Hong Kong. Agama dari Hong Kong. Nah, sehingga kenapa tidak mencoba untuk berbuat kebaikan lebih? Ada majikan yang nyebelin itu, tiba-tiba majikan yang nyebelin itu, kita baikin mereka sampai mereka itu terheran-heran. Kenapa kamu baik? Kenapa kamu berbuat baik sampai sedemikian? Ya jawab aja,
Oh, karena saya Islam nyuruh saya begini. Saya kemarin baca di kitab saya katanya suruh berbuat baik. Perkenalkan Islam lewat cara-cara seperti itu sampai mereka bilang, oh, ternyata Islam gak seburuk itu ya. Kamu jadi berbuat baik begini sama saya karena Islam kan? Iya. Kalau bukan karena agama Islam, ya pakai bahasa sini, syangshong itu. Kalau bukan karena agama Islam, saya gak akan berbuat demikian. Dari situlah pintu dakwah bisa masuk. Dan saya yakin sebenarnya mereka itu, kecuali sebagian ya, itu sebenarnya melakukan demikian, melarang melakukan ini, melarang melakukan itu, ya karena memang tidak kenal dengan Islam. Karena mereka termakan dengan stereotip mungkin ya, Islam itu begini, Islam itu begini. Akhirnya mereka merasa, oh ini agama yang asing, ini agama yang penuh dengan orang-orang ekstrim. Gak perlulah kamu ibadah-ibadah banyak di tempat di rumah saya. Gak perlu, kamu jangan sholat, kamu jangan begini. Dari situlah pintu dakwah bisa masuk. Dan dengan begitu, bi'idhnillahi ta'ala, setiap pahala yang teman-teman terima, kakak-kakak terima, itu satu dari pintu dakwah dan satu dari pintu kesabaran. Kesabaran apa? Kesabaran yang saya sebutkan tadi. Bukan kewajiban, tetapi masih mau untuk dibebankan. Maka kita masuk ke materi utama sebenarnya. Dari tadi itu baru intermezzo, mohon maaf. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memperkenalkan dirinya kepada kita itu dengan cara apa? Dengan nama yang mana? Dengan nama Rahmat. Di dalam Al-Quran, kalau kakak-kakak buka, ayat pertama yang muncul itu apa? Ada yang tahu? Ayat pertama yang muncul itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebenarnya apa yang membedakan Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Itu sebenarnya sama. Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu sama-sama Maha Pemberi rahmat, Maha Pemberi kasih sayang. Sama itu, sama. Sehingga Allah itu memperkenalkan dirinya kepada kita itu dengan apa? Dengan kasih sayang. Bisa saja sebenarnya Allah itu kan punya nama banyak ya. Salah satu namanya adalah Allah Al-Aziz, yang maha perkasa, yang maha gagah, yang maha sombong. Ada. Tetapi Allah memilih di awal ayatnya untuk kita baca sehari-hari dengan apa? Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah saja di awal surat untuk menampakkan kepada kita tentang kuasanya, Allah itu berfirman Bismillahirrahmanirrahim Jabbar. Nama Allah yang maha perkasa. Itu bisa. Tetapi Allah tidak. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Nah, ini ya. Loh, halo. Oh. Oke, nice. Nah, sehingga Allah itu memperkenalkan dirinya kepada kita dengan apa? Dengan sifat kasih sayang. Lagi yang lain, Allah itu memiliki arsh. Tahu arsh? Singgasana. Dan Allah itu menulis sebelum menciptakan seluruh dunia, seluruh makhluknya. Allah itu menulis. Apa tulisannya? Inna rahmati tasbiqu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku
lebih besar daripada murkaku. Bayangin, sebelum Allah menciptakan saya, menciptakan kakak-kakak, menciptakan siapapun di dunia, Allah itu menulis apa? Di singgasananya, di arsy-Nya, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat, 100 cabang rahmat, 100 kasih sayang, 100 bentuk kasih sayang. Dan yang Allah turunkan di dunia hanya satu. Jadi selama ini kasih sayang yang kita terima itu baru satu. Seluruh janji-janji yang selama ini kita terima, Allah akan mengampuni dosa kita, Allah akan memaafkan kita, Allah akan memasukkan kita ke dalam surga, Allah begini, Allah begitu, itu baru satu. 99-nya di mana? Nanti. Tunggu mati dulu, baru akan merasakan kasih sayangnya Allah. Sisanya tadi yaitu 99 rahmat. Maka dalam keadaan kasih sayang Allah yang begitu banyaknya, luar biasa, kenapa tidak mau datang? Kenapa tidak mau kembali ke Allah? Kenapa tidak mau menengok Allah? Toh kasih sayang Allah itu begitu banyak, bahkan kepada para pendosa yang begitu jauhnya, luar biasa. Saya agak sedikit yakin berapa banyak di antara kita yang dulu mungkin berada di lingkungan pesantren, berada di lingkungan yang islami sekali, berada di lingkungan yang dekat sekali dengan, kental sekali dengan Allah, kental sekali dengan Rasulullah, kental sekali dengan ajaran-ajaran agama. Kemudian karena kita terlalu jauh, kita datang ke negeri nan jauh, kita merasa diri kita jauh dari Allah. Ya, kita merasa diri kita sudah tidak lagi, karena sudah merasa jauh, merasa sudah tidak layak lagi untuk dekat-dekat dengan Allah. Merasa terlalu jauh, merasa malu berdoa karena banyak dosa. Ada? Malu mengangkat kedua tangannya dan meminta banyak karena apa? Aduh, aku malu. Kenapa? Dosa saya terlalu banyak. Saya tidak tahu apa yang teman-teman lakukan di negeri ini, di negeri itu. Kenapa teman-teman? Hah? Oh, mic-nya. Saya cemburu soalnya, kenapa ngadepnya ke sana? Halo, sudah? Sampai mana tadi? Sejauh manapun kakak-kakak ini melangkah, sejauh mana kakak-kakak ini merasa diri jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintu kembali, pintu taubat itu terbuka begitu banyak. Kenapa? Karena Allah sendiri yang berfirman, wa rahmati tasbiqu ghadabi, dan rahmatku mendahului murkaku. Selama jenengan-jenengan semua mau untuk kembali, maka pintunya masih terbuka luas. Selama nafas belum sampai di kerongkongan, pintu kembali masih terbuka luas. Jangan merasa tidak pantas, jangan merasa kita terlalu banyak dosa lantas malu untuk kembali. Tidak. Di sana ada manusia yang pernah melakukan dosa yang jauh lebih besar daripada dosa jenengan-jenengan semua, tetapi hari ini berada di posisi salah satu yang paling dekat dengan Rasulullah. Siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu mau bunuh Rasulullah. Ada dosa yang lebih besar daripada membunuh Kanjeng Nabi? Ada? Gak ada. Mau bunuh Rasulullah. Sekarang jadi manusia yang paling dekat dengan Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Pintu kembali masih terbuka seluas-luasnya. Maka jangan putuskan harapan, karena orang-orang yang berputus harapanlah hakikatnya orang gagal. Selama harapan itu masih tumbuh, selama harapan itu masih ada di dalam dada, jangan lupa untuk kembali. Jangan malu untuk mengangkat kedua tangan karena merasa diri kita terlalu banyak dosa. Merasa diri kita, ya Allah, saya sebenarnya mau minta banyak, tapi karena dosa yang saya lakukan, saya mintanya satu aja. Gak usah. Gak usah insecure, gak usah malu karena jenengan semua punya 1000 dosa. 1000 dosa mintanya 1 juta gak apa-apa. Gak apa-apa. Allah tidak pernah berfirman,
akan kuberikan hanya kepada hamba-hambaku yang mulia. Allah juga tidak pernah berfirman kepada kita, yang kuizinkan berdoa hanyalah hamba-hambaku yang dosanya sedikit. Gak ada. Allah berfirman apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan, tadi yang disebutkan oleh Ustaz Irfan, aku akan kabulkan doa siapa? Setiap dari hambaku yang berdoa, idza da'an, kalau berdoa. Apakah Allah memberikan syarat yang berdoa harus soleh? Apakah Allah memberikan syarat yang berdoa harus bertakwa? Enggak. Mau kalian dalam keadaan yang merasa jauh sekali penuh dengan dosa, jangan lupa angkat kedua tangan. Bahkan guru-guru kami, ya, ulama-ulama terdahulu menyebutkan, jangan coba-coba melakukan kemaksiatan kecuali setelah melakukan kemaksiatan itu kamu langsung bertaubat dan berdoa kepada Allah. Sebutlah satu dosa, zina, wal'iyadzubillah. Setelah berzina, biasanya orang malu untuk berdoa kan? Merasa gak pantas sudah. 1 detik setelah berzina, wal'iyadzubillah, langsung angkat kedua tanganmu. Saya gak bilang zina itu sesuatu yang biasa, itu menjijikan, hina. Tetapi karena banyak di antara kita yang terperosok ke dalamnya, 1 detik setelah berzina, angkat kedua tanganmu. Ya Allah, hambamu telah melakukan hal-hal yang engkau benci, ya Allah. Ya Allah, hambamu ini terlalu lemah imannya, tolong kuatkan, hentikan hambamu ini agar tidak kembali melakukan kesalahan yang sama. Jangan malu. Habis mabok, jepret, dugem, ya, ajeb. Keluar dari tempat dugem, angkat kedua tangan. Keluar, angkat kedua tangan. Ya Allah, hambamu sudah terlalu jauh. Ya Allah, hambamu ini lemah. Mudahkanlah hambamu ini agar istiqomah. Mudahkanlah hambamu ini agar senantiasa dekat denganmu. Buka hijab. Berapa banyak di antara jenengan-jenengan saya melihat perempuan-perempuan ya karena gak hijaban terus malu ngangkat tangan. Ya, merasa malu untuk berdoa. Tidak. Membuka hijab, kita tahu hukumnya bagaimana, ya kan? Gak akan saya bilang karena di Hongkong halal. Enggak ada. Haram, halal. Cuma andai kata jenengan ini karena saking begitunya lah ya, akhirnya coba untuk buka hijab, yang saya berharap semoga Allah menancapkan kembali hidayah taufiknya. Kemudian buka hijab, jangan malu juga di saat membuka hijab itu tuh berdoa, ya Allah, hambamu ini lemah, tunjukkan kelemahan di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia harus sok kuat kita, di hadapan manusia harus strong. Ada masalah, gitu. Tapi kalau di hadapan Allah kita baru kayak orang gila, kayak orang yang paling buruk, yang paling lemah, yang itu namanya tadallul, menghinakan diri di hadapan Allah, ya, merendahkan diri di hadapan Allah. Ya Allah, hambamu yang hina ini, ya Allah, hambamu yang sangat lemah ini imannya, ya Allah, yang coba melakukan zina, yang coba untuk minum, yang coba untuk makan makanan yang Allah haramkan, yang coba untuk khamr, yang coba untuk buka aurat, yang coba meninggalkan sholat. Hambamu ini, ya Allah, tolong kuatkan, ya Allah. Tolong kuatkan, ya Allah.